Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Hasan Saifullah MAG selaku pengampu mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab. Juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya akan membahas materi tentang al-aib al-lughawiyah atau permainan bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada apa saja dalam materi tersebut? Kita simak ya. Apa sih permainan bahasa itu? Istilah permainan bahasa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-aib al-lughawiyah. Merupakan sebuah kegiatan perlombaan dalam memahami suatu bahasa yang dilakukan oleh beberapa peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Permainan bahasa bukan suatu aktivitas tambahan untuk bergembira semata, melainkan permainan yang digolongkan dalam pembelajaran yang bertujuan memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, bagaimana urgensi permainan bahasa? Dalam hal ini, permainan bahasa mempunyai peran sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Urgensinya yaitu, pertama, diperlukan agar peserta didik tidak jenuh dan bosan dalam belajar. Kedua, untuk menepis persepsi negatif peserta didik terhadap bahasa Arab. Ketiga, pembelajaran bahasa Arab lebih menyenangkan dan variatif, membawa kegiatan pembelajaran ke dalam suasana yang menyenangkan. Sebab umumnya kalau orang sudah merasa senang belajar, maka untuk kemudian materi selanjutnya dapat mereka kuasai. Apa saja sih karakteristik dalam permainan bahasa? Jadi permainan bahasa yang baik itu bukan sebatas permainan, tetapi harus mempengaruhi siswa dalam penguasaan bahasa. Selain itu, juga dapat membantu siswa mempelajari materi bahasa yang lebih daripada sekedar aktivitas bermain itu sendiri. Pertama, dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa, seperti mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu juga dapat meningkatkan penguasaan unsur bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Kedua, mempunyai rangsang dan bahan yang menarik sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa pelajar. Ketiga, memberikan peluang kepada siswa untuk bertindak secara aktif dan positif, serta dapat meningkatkan minat mereka. Keempat, melibatkan peserta didik secara aktif, baik dalam kelompok maupun kelas. Kelima, mempunyai petunjuk dan peraturan yang jelas serta mudah dipahami. Dan keenam, dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar pembelajaran dapat dicapai secara objektif. Ada apa saja jenis-jenis permainan bahasa? Pertama, permainan bahasa untuk keterampilan menyimak atau istima, yaitu ada bisik berantai atau al-asror al-mutasalsil. Guru membisikkan kosakata atau kalimat kepada siswa paling depan, untuk selanjutnya dibisikkan kepada teman setelahnya. Dan peserta yang dapat menyelesaikan tugas tercepat dengan jawaban benar adalah pemenang permainan tersebut. Selanjutnya ada istima al-ghani. Guru menyiapkan kaset lagu berbahasa Arab fusha dan teks syair yang tidak lengkap. Kemudian guru memutarkan kaset dan meminta siswinya untuk melengkapi teks syair tersebut. Dan pelajaran diakhiri dengan pembenaran cara penulisan siswa. Kedua, permainan bahasa untuk keterampilan berbicara atau kalam. Mengapa saya melakukan pekerjaan ini atau limadza amiltu hadza? Guru menyiapkan kartu yang berisi pertanyaan limadza. Kemudian, salah satu siswa diminta memegang kartu dan membacanya. Kemudian, menjawab pertanyaan tersebut. Jika jawabannya benar, maka siswa tersebut dapat mengambil kartu selanjutnya.
dan bertanya kepada teman yang dia tunjuk. Selanjutnya ada takbir musawwar. Guru menyiapkan gambar dengan tema tertentu. Gambar ditempelkan di papan tulis. Kemudian, guru menjelaskan alur cerita dari gambar tersebut. Kemudian, guru meminta salah satu siswa untuk menceritakan kembali alur cerita yang telah diceritakan oleh guru dan meminta siswa lain untuk memperhatikan penjelasan temannya. Ketiga, permainan bahasa untuk keterampilan membaca atau qiraah, yaitu merapikan teks bacaan atau tartib al-nas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok diberi potongan teks yang acak untuk disusun menjadi jawaban yang sempurna. Selanjutnya ada antonim atau al-mudhad. Guru menulis sebuah kata di kartu, kemudian menunjuk salah satu murid untuk mengambil kartu dan menyebutkan lawan kata atau antonim kata tersebut. Jika siswa tidak dapat menjawab, maka soal itu dilempar kepada siswa lain. Jika siswa kedua dapat menyebutkan antonim kata tersebut, maka ia berhak menentukan hukuman bagi siswa yang tidak dapat menyebutkan antonim kata tersebut. Keempat, ada permainan bahasa untuk keterampilan menulis atau kitabah. Itu ada apakah kamu tahu atau hal ta'rif. Guru memberikan soal tertulis dan meminta para siswa menjawab pertanyaan tersebut terkait dengan sesuatu atau peristiwa yang aktual. Selanjutnya ada ta'bir al-suwar, yaitu guru menyiapkan gambar tentang suatu tema. Kemudian ditempelkan di papan tulis, dan guru meminta siswa untuk mengidentifikasi gambar tersebut. Dan pelajaran diakhiri dengan menjelaskan kesalahan-kesalahan umum dalam penjelasan siswa. Lalu, bagaimana keterlibatan siswa dalam permainan bahasa? Pertama, al-insyithah jam'iyah, yaitu kegiatan yang melibatkan seluruh siswa dalam satu kelas. Kedua, ansyithah al-majmu'ah, yaitu siswa dibagi menjadi dua kelompok. Ketiga, al-insyithah al-fariq, yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Keempat, ansyithah al-thunaiyah, yaitu kegiatan al-lughawiyah dilakukan oleh siswa 2 orang. Kelima, al-insyithah fardiyah, yaitu dilakukan oleh siswa secara individual. Dan keenam, al-insyithah at-tijwal, yaitu kegiatan yang membiarkan siswa untuk meninggalkan tempat duduknya, bergerak secara bebas, mencari teman, data, pasangan, atau yang lainnya yang dibutuhkan dalam al-lughawiyah. Terus, bagaimana peran guru dalam permainan bahasa tersebut? Dengan adanya al-lughawiyah, bukan berarti guru bebas tugas dan membiarkan murid-murid mengerjakan tugas-tugasnya tanpa bimbingan. Keberadaan guru tetap diperlukan. Bahkan, ia mempunyai peran khusus dan urgen dalam memperlancar jalannya permainan. Di antara peran dan tugas guru dalam al-lughawiyah, yaitu pertama, membuat persiapan yang matang. Kedua, sebagai motivator dan komentator. Ketiga, sebagai evaluator. Keempat, perekam semua kegiatan al-lughawiyah. Dan kelima, sebagai pembimbing. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan terkait materi al-lughawiyah atau permainan bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.